ringkas, berkelas dengan tagline Jelajah Budaya Indonesia makin praktis dengan Kris. Kembali lagi bersama aku Eda dan di sini masih dengan narasumber kita Kak Aya. Jadi di part 1 tadi kita udah tahu nih apa sih arti dari Kris Jelajah itu, dan di part 2 juga udah diceritain Kak Aya keseruan dari Kris Jelajah. Oke, di part 3 ini boleh deh kita tahu resep dari Kris Jelajah biar kita jadi peserta juga di sana kayak gitu. Sebenarnya sih ya Eda, itu tuh cukup seneng banget dan bangga untuk bisa jadi bagian dari Kris Jelajah Budaya Indonesia. Pada saat itu sebenarnya yang perlu dipersiapkan pertama itu administrasi, kita harus lengkap kayak KTP dan juga surat kesehatannya. Kemudian pada saat itu setelah kita lengkapi administrasi, kita akan dipanggil nih ke Bank Indonesia Kalimantan Selatan untuk diseleksi lagi wawancara bagaimana atau seperti apa sih kita ini gitu, dan apakah emang cocok dan menjadi kriteria dari peserta Kris Jelajah Budaya Indonesia itu sendiri. Nah kemudian untuk resepnya ya sebenarnya jadi diri sendiri aja dan pede gitu. Apalagi kan kita itu bukan perorangan nih kompetisinya, tapi per tim. Jadi dalam tim itu kita harus bangun chemistry dulu nih. Kira-kira apa aja nanti job desk yang akan dilakukan pada saat kompetisi nanti. Misal kalau aku kemarin dapat job desk untuk ngedit, terus ada yang take video, ada juga yang khusus untuk nyelesain misi. Tapi sebenarnya kita ngebantu satu sama lain kok, maksudnya nggak fokus terhadap job desk itu aja, tapi kayak fokusnya kita bagi untuk bisa secara produktif dan menyelesaikan misi secara cepat dan juga tepat gitu. Ya, di tim itu gitu ya. Jadi guys, kalau boleh tahu juga nih Kak, kriteria untuk jadi peserta itu apa aja sih? Kalau peserta sebenarnya 17-30 tahun itu tadi gitu ya. Dan kemudian impact apa sih yang bisa kita kasih sebagai peserta ketika kita menjadi bagian dari Kris Jelajah Budaya itu sendiri. Dan selain sebenarnya yang utama adalah jadi diri sendiri dan juga pede sih Eda. Iya, jadi kuncinya ya. Karena kan kita pada saat itu menjadi frontliner juga gitu ya, dan mengedepankan apa aja sih nanti program-program dari Bank Indonesia. Kita menjadi istilahnya influencernya Bank Indonesia gitu. Sebagai penyalurnya. Iya, penyalurnya gitu. Dan emang pada saat itu kita dilatih untuk bisa mengemas konten apa sih yang emang enak dan layak dikonsumsi oleh publik. Jadi nggak perlu konten-konten yang kaku Eda, yang seru-seruan aja. Seru-seruan aja, tapi itu per hari Kak? Iya, per hari. Per hari itu kita bisa bikin produksi konten sebanyak 3 mungkin ya. Dan itu nggak cukup di Instagram aja, di TikTok juga harus kita upload. Juga itu perorangan? Iya, atau per tim? Iya per tim, tapi kita uploadnya di akun masing-masing. Dan kita collab gitu. Jadi nggak cuman yang challenge aja gitu ya, ada juga output dari kegiatan ini. Iya, betul sekali. Boleh deh Kak Aya spill kesan dan pesan selama kegiatan Kris Jelajah ini kemarin. Wah, kesannya adalah seru banget. Walaupun kita selama 3 hari gitu ya, orang-orang di sana tuh selalu menjadi orang-orang yang terbesit dan teringat di dalam memori dan tidak akan dilupakan. 3 hari itu bentuk kekeluargaan dan juga rasa rasa peduli satu sama lainnya itu kuat banget Eda. Walaupun sebenarnya kita dari bidang yang berbeda dan juga nggak kenal awalnya gitu, tapi selama 3 hari itu ngebentuk banget kekeluargaan di Kris Jelajah Budaya Indonesia itu sendiri. Dan kemudian shout out untuk Zahra dan juga Kiki, terima kasih sudah menjadi tim yang sangat luar biasa selama 3 hari. Dan kita masih kontak-kontakan dan berteman dekat banget sampai sekarang. Padahal nggak kenal di awalnya. Iya, awalnya belum kenal gitu. Terus untuk pesannya sendiri, teman-teman yang pengen ikut Kris Jelajah Budaya Indonesia, jangan takut, ayo ikutan nanti di 2026. Dan untuk akomodasi sendiri Eda, jangan khawatir karena itu sudah ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi cuman perlu bawa badan aja. Iya. Itu membiayain kita nggak keluar sama sekali. Iya, nggak sama sekali, 0 rupiah. Jadi jangan takut, jangan ragu, dan jangan lupa juga nih teman-teman yang lagi nonton, cek Instagramnya Genbi Kalsel, Genbi ULM, dan juga Bank Indonesia Kalimantan Selatan gitu ya. Kalau mau tahu konten-konten apa aja yang bakal dibuat pada saat Kris Jelajah Budaya Indonesia, bisa banget cek di
Instagram aku sendiri di nk.hy. Guys, jangan lupa follow nk.hy. NK.hy. Itu kalian bakal melihat seproduktif apa sih sosok Kak Aya selain dia fokus di Genbi. Betul. Kak Aya. Terima kasih Eda. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan juga bagi kami bisa mengundang narasumber Masya hebat dan Allah. keren kita pada hari Moderatornya ini. juga hebat banget guys. Di ini podcast kita sudah nih Kak Ayanya ya. Ampun. Singkat banget, Iya. kayaknya masih kurang Iya, banget. masih Jadi kurang bagi banget. kalian yang masih penasaran, masih bertanya-tanya tentang Kris Jelajah, boleh di komen di bawah. Iya. Komen-komen ya guys. Lagi-lagi gitu. Nanti kami bantu jawabkan atau kami bikinkan konten lagi nih. Iya. Guys, seru banget. Harus Terima kasih banyak Kak Terima kasih Aya. banyak Eda. Nanti kita akan bertemu lagi di agenda-agenda Mhm. selanjutnya atau konten-konten Oke. selanjutnya. Dadah guys. Dadah.